Shalom Bapak Ibu. Kita bersyukur pagi hari ini Tuhan berikan kesempatan kembali buat kita untuk boleh menikmati akan hadirat Tuhan di dalam kebaktian pada pagi hari ini. Saya yakin setiap kita tidak akan melewatkan kesempatan yang indah ini untuk boleh menikmati akan hadirat Tuhan di dalam kebaktian pada pagi hari ini, untuk dekat dengan Dia, Raja yang mulia, Raja yang agung. Sehingga saat ini kita akan mempersiapkan hati kita untuk masuk di dalam kebaktian pada pagi hari ini dengan menaikkan satu pujian, "Ujilah aku Tuhan." Karena kita semua rindu pada saat kita berbakti, kita mau hati kita, pikiran kita, dan mata kita hanya tertuju kepada Dia. Ujilah aku Tuhan, cobalah aku Tuhan, selidiki batinku dan hatiku, mataku tertuju padamu. Aku cinta padamu Tuhan, aku rindu hadirat-Mu Tuhan, aku ingin selalu dekat padamu, menikmati kehadiran-Mu. Ku nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kau layak disembah. Ujilah aku Tuhan. Ujilah aku Tuhan, cobalah aku Tuhan, selidiki batinku dan hatiku, mataku tertuju padamu. Aku cinta padamu Tuhan, aku rindu hadirat-Mu Tuhan, aku ingin selalu dekat padamu, menikmati kehadiran-Mu. Yang duduk di tahta, aku muliakan dan ku agungkan, Kau layak disembah. Ku nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kau layak disembah. Kau layak disembah, Kau layak disembah. Kita akan ambil waktu sejenak.
Saya mengajak jemaat untuk bangkit berdiri. Panggilan ibadah pada pagi hari ini diambil dari Mazmur 95 ayat 2-3 yang mengatakan, marilah kita menghadap wajah-Nya dengan nyanyian syukur, bersorak-sorak baginya dengan nyanyian mazmur. Sebab Tuhan adalah Allah yang besar, Raja yang besar di atas segala ilah. Allah kita adalah Allah yang besar, Allah yang perkasa, tapi Dia juga pribadi yang termanis, terindah di dalam kehidupan anak-anaknya. Untuk membuka kebaktian kita pada pagi hari ini, kita akan menaikkan pujian, Kau yang terindah. Bersih setiamu kepada
anak-anakmu di sini memiliki Tuhan Allah yang begitu luar biasa. Kami bersyukur Tuhan. Bagi kami Engkau adalah pribadi yang sempurna, yang kami sembah, yang kami tinggikan. Tuhan, kami bersyukur jikalau hari ini Tuhan berikan kesempatan pada kami kembali untuk boleh menikmati akan hadirat Tuhan di dalam kebaktian pada pagi hari ini. Kami ingin menyerahkan kebaktian kami dari awal, pertengahan hingga akhir ke dalam tangan Tuhan. Biarlah hati setiap kami yang hadir di tempat ini boleh menjadi tanah yang subur untuk pemberitaan firman Tuhan pada pagi hari ini. Dan kami rindu Tuhan, Engkau disenangkan, Engkau dimuliakan, Engkau ditinggikan melalui puji-pujian kami. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur untuk kesempatan kembali kami boleh hadir di tempat ini. Demi nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Bapak Ibu dipersilakan duduk kembali. Ketika kita menengok kembali ke belakang, banyak hal yang kita sudah lalui, banyak musim yang kita boleh lalui, suka dan duka, berkat, problema, masalah. Ketika kita ada saat ini, pernahkah kita berpikir Bapak Ibu, siapakah kita manusia yang mampu melalui segala sesuatunya sampai pada saat ini? Yes, itu karena tidak berkesudahan akan kasih Tuhan, penyertaan Tuhan di dalam hidup kita yang selalu baru. Sehingga kita bisa melihat penyertaan Tuhan dalam hidup kita sampai pada saat ini. Dengan mengingat akan kebaikan Tuhan, kita akan memuji Dia dengan menaikkan pujian, Tuhan Yesus baik. Tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Dengan bertepuk tangan kita katakan kasih-Mu Tuhan. Tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Amin. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Karena Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Bersama-sama kita katakan Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Sekali lagi katakan Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Dari selama-lamanya, dari selama-lamanya, untuk selama-lamanya, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Terima kasih. Persembahan pujian pada pagi hari ini akan dibawakan oleh Badan Suara Pasutri bersama dengan tim angklung Komisi Wanita membawakan pujian Kitalah Gereja. Kami persilahkan. Masih dalam suasana mengingat dan mensyukuri HUT GKY Puri Indah yang ke-32. Pada kesempatan ini, pada kesempatan pertama kalinya, ada tim angklung Komisi Wanita berkolaborasi dengan Paduan Suara Pasutri secara full tim.
kami bergabung bersama untuk melayani Tuhan di tempat kudus ini. Sebuah lagu, Kitalah Gereja, akan kami nyanyikan. Lagu ini mengajak kita untuk hidup dalam persekutuan, yang bekerja sama di dalam melayani, dan juga melakukan amanat agungnya. Soli Deo Gloria, kiranya Tuhan Yesus Kristus, Raja Gereja kita, boleh kita muliakan dan memberkati kita.
suatu kolaborasi yang luar biasa antara Komisi Wanita dengan Komisi Pasutri yang boleh bersama-sama berkolaborasi mempersembahkan pujian yang terindah. Dan kita yakin pada pagi hari ini pun kita telah diberkati melalui pujian yang dibawakan oleh Komisi Pasutri dan juga Komisi Wanita. Biar segala pujian, hormat hanya bagi Tuhan. Bapak Ibu, saat ini kita akan masuk dalam doa pengakuan dosa. Kita akan menaikkan satu pujian untuk mempersiapkan hati kita. Kita menaikkan pujian terlalu besar kasih-Mu. Biarlah melalui pujian ini kita diingatkan kembali. Kita sebagai anak-anak Tuhan yang telah ditebus dengan darahnya yang mahal. Melalui pengorbanannya di atas kayu salib. Menggantikan kita sebagai orang yang berdosa. Sehingga kita boleh memiliki anugerah keselamatan. Dan sudah seharusnya lah kita memiliki kehidupan yang selalu taat kepada Yesus Kristus. Sebagai respons kita, ucapan syukur kita, dan tanggung jawab kita sebagai orang-orang yang telah ditebus olehnya. Terlalu besar kasih-Mu di dalam hidupku Tuhan. Saya mengajak jemaat untuk bangkit berdiri. Terlalu besar kasih-Mu Yesus, pengorbanan yang Kau berikan bagiku. Terlalu mahal darah-Mu Yesus, tercurah untuk menebus hidupku. Tercurah untuk menebus hidupku. Jemaat yang terkasih dalam Tuhan, firman Tuhan berkata kepada kita semua, kepadamulah semua orang datang menghadap karena bersalah. Pelanggaran-pelanggaran kami melebihi kekuatan kami, tetapi Engkaulah yang menghapuskannya. Bapak Ibu Saudara, kita semua punya 1001 alasan, 1001 dosa yang bisa kita berikan kepada Tuhan untuk Tuhan meninggalkan kita dan melupakan kita. Tetapi Tuhan hanya memberikan kepada kita satu alasan untuk Dia tetap bersama dengan kita, tetap menginginkan kita sebagai anak-anaknya. Semua karena kasih-Nya, karena kedaulatannya, pilihannya di dalam kehidupan kita. Itu sebagai orang-orang yang percaya, yang dimampukan untuk percaya kepada Dia,
Apakah kita menghina segala kasih yang telah diberikan kepada kita selama ini? Maukah kita hidup kembali seturut dengan kehendak Tuhan dan mengakui segala dosa kita pagi hari ini kepada Dia? Mari kita ambil waktu sejenak di hadapan Tuhan. Bapak Ibu berdoa secara pribadi kepada Tuhan, mengakui segala dosa dan pelanggaran kita. Tuhan kami yang kami kasihi, terima kasih untuk satu alasan itu yang Kau berikan kepada kami. Karena Engkau mengasihi kami dengan kasih-Mu yang kekal itu. Sehingga kami orang-orang yang percaya kepada Tuhan, meskipun kami dalam hidup kami masih melakukan dosa, tapi dosa ini tidak menghalangi persekutuan yang kekal bersama dengan Engkau. Kami bersyukur untuk jaminan keselamatan yang Kau berikan kepada kami. Ampunilah segala dosa dan pelanggaran kami, Tuhan, yang kami terus lakukan selama kami menjadi anak-anak Tuhan. Tolonglah kami supaya kami bisa keluar dari segala pergumulan dosa kami. Biarlah Roh-Mu yang kudus itu terus bekerja, menyucikan dan membersihkan kami terus-menerus sebagai ciptaan yang baru. Kami mau hidup bagi Engkau, Tuhan. Iman kami ingin kami tunjukkan kepada orang-orang melalui segala perbuatan dan perkataan kami. Kami rindu kami boleh menjadi saksi Tuhan. Kami rindu kami boleh dipakai menjadi terang dan garam di tengah-tengah dunia ini. Ampunilah kami kalau kami belum melakukannya atau kami begitu tidak setia melakukannya. Biarlah pagi hari ini Tuhan dengan segala pengampunan yang Engkau terus berikan kepada kami. Kami tidak ingin menghina kasih-Mu, tapi sebaliknya kami mau menghormati Engkau Tuhan. Dengan hidup kami yang kami mau persembahkan seutuhnya untuk kemuliaan Tuhan. Inilah seru doa kami, inilah ucapan syukur kami yang kami naikkan hanya di dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa. Amin. Janji pengampunan dosa bagi kita adalah Kristus Yesus telah ditentukan Allah menjadi jalan pendamaian melalui iman dalam darah-Nya. Hal ini dibuatnya untuk menunjukkan kebenarannya karena Ia telah membiarkan dosa-dosa yang terjadi dahulu pada masa kesabarannya. Biarlah kita yang percaya kepada Dia, kita mau hidup bagi Kristus. Mari kita naikkan pujian, Ku percaya pada Yesus. Kita juga bersama menyatakan pengakuan iman kita seturut dengan pengakuan iman rasuli yang dibacakan gereja di sepanjang abad dan tempat. Dengan hikmat kita mengakui pengakuan iman rasuli yang berbunyi demikian: Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi,
dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat dipersilakan duduk. Kita akan mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Pendeta Emmanuel Cahyanto. Salam sejahtera saudara sekalian, mari kita satu di dalam doa. Tuhan, kami sungguh mohon belas kasihan-Mu karena Engkau tahu Tuhan kondisi kami. Engkau tahu Tuhan seberapa kami benar-benar siap untuk membaca, mendengarkan, merenungkan firman-Mu. Sungguh mohon belas kasih-Mu sehingga kepada setiap kami boleh mendapatkan firman dari Tuhan itu sendiri. Berbicaralah Tuhan kepada kami baik yang berkata-kata maupun yang mendengarkan. Biarlah kami boleh diajar oleh Engkau sendiri. Berbicaralah Tuhan pada setiap kami siap mendengarkannya. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Salam sejahtera jemaat sekalian yang dikasihi Tuhan. Saya melayani di GKY Kuta Bali, membawa salam dan doa bagi saudara sekalian. Saya ada di sini, saudara, dalam rangka pertukaran mimbar Sinode GKY. Dan hari ini Gembala Saudara Pendeta Timotius Fu melayani di GKY Karawaci. Saudara, salam dan doa bagi saudara sekalian dari seluruh keluarga besar GKY Kuta Bali. Dan hari ini kita akan merenungkan sebuah tema ini, iman tanpa perbuatan adalah mati. Saudara, mari kita membuka teks Alkitab kita dari surat Yakobus pasal yang kedua. Saya akan bacakan bagi saudara sekalian dari teks Lembaga Alkitab Indonesia Terjemahan Baru Kedua. Sementara saudara mungkin bila membuka dengan Alkitab elektronik itu adalah terjemahan baru yang pertama, maka ada mungkin perbedaan beberapa kata. Demikian saudara sekalian, surat Yakobus pasal 2 ayat 14. Dan seterusnya. Apa gunanya saudara-saudaraku jika seseorang mengatakan bahwa ia mempunyai iman, padahal ia tidak mempunyai perbuatan? Dapatkah iman itu menyelamatkan dia? Jika seorang saudara atau saudari tidak mempunyai pakaian dan kekurangan makanan sehari-hari, dan seorang dari antara kamu berkata, "Selamat jalan, kenakanlah pakaian hangat dan makanlah sampai kenyang," tetapi ia tidak memberikan kepadanya apa yang perlu bagi tubuhnya, apa gunanya itu? Demikian juga halnya dengan iman, jika iman itu tidak disertai perbuatan, iman itu pada hakikatnya mati. Tetapi mungkin ada yang berkata, "Engkau mempunyai iman dan aku mempunyai perbuatan." Aku akan menjawab, "Tunjukkanlah kepadaku imanmu itu tanpa perbuatan, dan aku akan menunjukkan kepadamu imanku dari perbuatan-perbuatanku." Engkau percaya bahwa hanya ada satu Allah saja, itu baik. Setan-setan pun percaya akan hal itu dan gemetar. Hai manusia yang bebal, maukah engkau bukti bahwa iman tanpa perbuatan adalah iman yang kosong? Bukankah Abraham bapa kita dibenarkan karena perbuatan-perbuatannya ketika ia mempersembahkan Ishak anaknya di atas mezbah? Engkau lihat bahwa iman bekerja sama dengan perbuatan-perbuatannya, dan karena perbuatan-perbuatan itu iman menjadi sempurna. Dengan demikian genaplah nas yang mengatakan, "Lalu percayalah Abraham kepada Allah, maka Allah memperhitungkan hal itu kepadanya sebagai kebenaran, dan ia disebut sahabat Allah." Jadi kamu lihat bahwa manusia dibenarkan karena perbuatan-perbuatannya dan bukan hanya karena iman. Bukankah demikian juga Rahab pelacur itu dibenarkan karena perbuatan-perbuatannya ketika ia menyembunyikan orang-orang suruhan itu di dalam rumahnya, lalu menolong mereka lolos melalui jalan yang lain? Sebab
bagaimana tubuh tanpa roh mati, demikian juga iman tanpa perbuatan mati. Bapak Ibu Saudara sekalian, di dalam hidup ini ada orang-orang yang pernah berkata kepada kami, saudara, setelah selesainya masa pelayanan. Kita mengenal di dalam sistem gerejawi, maka pelayanan itu ada periodenya. Setelah selesai periode, dia berkata kepada istrinya, kamu janganlah ke gereja lagi. Kamu janganlah pelayanan di gereja lagi. Oleh karena mereka yang ada di gereja, yang melayani sebetulnya baik di luar. Tetapi mereka adalah orang-orang yang sebetulnya bengkok. Ada pula saudara seorang kaum muda yang kalau kita melihat wajahnya saudara, maka wajahnya itu penuh dengan amarah. Tidak mudah kita mendekati, dan setelah kakak rohaninya mengajak dia bicara, ternyata saudara, dia mengatakan dia punya kemarahan kepada ayahnya, yang kalau di rumah itu galak sekali. Padahal kita mengenalnya, kami mengenalnya sebagai seorang bapak-bapak yang sangat ramah kepada orang-orang sekitarnya. Mamanya adalah pribadi yang mau melangkah untuk mendekati dan memberikan pertolongan kepada orang lain yang dalam kebutuhan. Tetapi ternyata ada inkonsistensi sikap kepada anggota keluarga. Dan saudara, hal-hal seperti ini bisa kita temukan. Ada orang yang mengatakan orang Kristen itu tidaklah lebih baik daripada yang belum Kristen. Seorang teman saya yang menyelesaikan studi di Amerika, dia berkata, temannya saudara, yaitu seorang yang jelas-jelas menyatakan dirinya tidak percaya adanya Allah, tetapi kelakuannya sangat baik. Saudara, di dalam bulan Oktober ini, saudara menggumulkan tentang kepastian keselamatan di dalam Tuhan Yesus. Misalnya Yohanes 10 ayat 28 sudah saudara gumulkan. Kita sebagai orang yang berteologi reform, kita percaya bahwa sekali selamat pasti selamat, keselamatan itu langgeng. Tetapi seseorang yang belum Kristen pernah berkata kepada saya begini, enak sekali ya jadi orang Kristen. Engkau percaya pada Tuhan Yesus, engkau pasti masuk surga, berarti setelah itu kamu bisa hidup sembarangan. Nah, jadi sebenarnya bagaimana saudara iman yang semestinya ada pada diri kita dan bagaimana perbuatan hidup kita secara nyata. Saudara sekalian, kalau tadi kita membaca Yakobus pasal yang kedua, di sini sebenarnya saudara, Yakobus itu sedang mendiskusikan antara yang katanya iman dengan iman yang sejati. Di dalam pengertian kita secara umum, orang-orang Kristen, kalau kita bicara tentang iman, maka pengertian kita umumnya adalah percaya kepada Kristus, berharap kepadanya, maka takut akan Tuhan dengan melakukan firman-Nya. Itu secara umum kita membaca kata iman itu yang ada di dalam pengertian kita. Namun sebenarnya saudara, kata iman bisa menjelaskan makna yang tidak harus seperti itu. Oleh karena Yakobus di sini mengatakan di Yakobus pasal 2 ayat 19 tentang setan, iblis yang percaya ada satu Allah. Yang percaya Allah itu ada. Jadi saudara, Yakobus di sini menggunakan pengertian iman dalam pengertian suatu pengetahuan intelektual, satu pengertian bahwa ada Allah yang maha tinggi. Tetapi saudara, kalau kita pikir apakah setan itu takut akan Tuhan? Ya enggak dong. Apakah setan itu menyerahkan dirinya kepada Allah? Ya enggak dong saudara. Nah, kalau kita perhatikan, kalau kita bertanya kepada orang-orang yang datang ke gereja setiap minggu, sebagian besar pasti mengatakan, ya tahu Allah itu ada, percaya Allah itu ada.
Tapi pertanyaannya kan, betul nggak menyerahkan masa depan kepada Allah? Betul nggak sungguh-sungguh berserah? Betul nggak takut akan Allah dan menaati firman-Nya di dalam semua aspek kehidupan? Ada seorang pernah berkata kepada ibu saya bertahun-tahun silam. Berkata kepada mama saya begini, semua perintah Allah itu aku mau lakukan kecuali yang satu itu. Jangan berzina. Ya nggak bisa saudara. Nggak bisa pilih. Lalu apakah kita yang datang ke gereja, kita yang menggumulkan tentang kelanggengan keselamatan, kita memang memandang hubungan pribadi dengan Allah itu sangat penting, sehingga kita melakukan segala upaya untuk terus mendekat kepada Allah, untuk sungguh mau mencari Dia secara khusus dan intensional. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, yang kita harapkan tentu adalah suatu iman yang sejati, yaitu iman yang menumbuhkan perbuatan yang semakin taat kepada firman Tuhan. Perbuatan yang baik dan benar, yang semakin serupa dengan Tuhan Yesus. Kalau kita melihat dalam hidup ini, maka orang sebenarnya dengan kekuatan humanisme, dengan kemampuan alamiah dari dalam dirinya, orang tanpa Kristus pun bisa berbuat baik dan benar. Tapi kan kita tahu apa yang Tuhan itu mau, bukan? Konsisten nggak dengan firman sepenuhnya? Orang bisa juga, saudara, mengutamakan namanya citra. Sepasang suami istri senior dari suatu gereja, saudara, yang menjadi contoh dan teladan bagi pasutri junior. Mohon maaf, saya tidak bermaksud menyentuh teman-teman pasutri, ya ini bertepatan. Ilustrasi sudah saya siapkan sebelumnya ya, jadi saya nggak tahu teman-teman akan naik nih. Bukan maksudnya nyindir-nyindir saudara ya. Saudara sekalian, pasutri senior ini menjadi contoh teladan bagi yang junior. Datang ke gereja, suaminya itu merangkul, gandeng, mesra. Wajar jadi contoh teladan. Suatu ketika saudara, sang istri datang ke gereja dengan memakai kacamata hitam. Dan sang pendeta kemudian heran, kok datang pakai kacamata hitam? Dan lebih terkejut lagi, sang istri berkata, aku mau bercerai, aku mau minta cerai. Selama ini dikenal sebagai sosok yang contoh teladan. Loh, kok ini sampai mau cerai? Ternyata apa saudara? Tangan yang kalau datang ke gereja itu merangkul istrinya, menggandeng istrinya, adalah tangan yang di rumah itu mendarat dengan nyaman di wajah istrinya berulang kali. Ternyata saudara, inkonsistensi seperti ini masih bisa terjadi, bahkan bisa terjadi pada saya dan saudara. Sehingga mari kita berpikir lebih jauh tentang sebenarnya bagaimana sih iman itu. Dan Yakobus di sini memberikan contoh kepada kita, yaitu dari Abraham dan Rahab. Namun saya akan lebih soroti yaitu tentang Abraham. Saudara, Yakobus di sini sebenarnya mengutip apa yang tertulis di dalam Kejadian 15 ayat yang ke-6. Yakobus itu kutip di dalam ayat yang ke-23. Percayalah Abraham kepada Allah, dan Tuhan memperhitungkan hal itu kepadanya sebagai kebenaran. Demikian teks di Kejadian 15 ayat 6. Saudara, jadi ini jelas bahwa Alkitab memberitahu bahwa dibenarkan, justification itu adalah karena iman. Abraham percaya dan Tuhan perhitungkan itu sebagai kebenaran. Kita tidak mencapai kebenaran melalui perbuatan kita, tetapi melalui iman. Karena iman, maka itu Tuhan menilai kita benar. Orang tidak membenarkan dirinya sendiri, Tuhan yang memberikan status benar. Dan itu karena iman. Saudara, di dalam sebuah buku yang diterbitkan bulan Juli 2023, berarti sangat baru, buku yang baik untuk dibaca bagi kita yang berteologi reform, yaitu The Doctrine of Good Works.
Karena pada umumnya orang-orang reform di mana kita percaya pada kedaulatan Tuhan, percaya pada kepastian keselamatan, kita perlu menyeimbangkan dengan bagaimana sebetulnya perbuatan itu di dalam aspek hidup kita sebagai orang yang percaya pada Kristus. Di dalam buku ini bab yang ketiga, oleh karena saya membaca melalui e-book reader, saya tidak bisa sebutkan halamannya. Di bab yang ketiga itu, buku ini menolong kita memahami bahwa Yakobus memandang justification yang dinyatakan kepada Abraham itu disebut sebagai initial justification. Pertama kali orang dinyatakan benar oleh Allah itu karena iman kepada Tuhan Yesus. Kepada Allah yang berjanji, yang janjinya itu genap di dalam Kristus. Nah, itulah yang dipercayai oleh Abraham di Perjanjian Lama. Ujungnya adalah Kristus. Kalau kita sudah tahu Kristus, maka kita percaya kepada Kristus yang mati dan bangkit. Lalu kemudian saudara, Alkitab memberitahu kita bahwa Abraham diminta Allah untuk mempersembahkan Ishak. Dan Abraham menaatinya. Kalau kita bandingkan dengan catatan di dalam kitab Ibrani pasal 11 ayat 19, maka dikatakan di sana Abraham itu percaya kepada Allah yang sanggup membangkitkan orang mati. Berarti Abraham itu betul-betul percaya pada Allah. Meskipun anak itu sudah lama dinanti-nantikan dan mau diminta oleh Allah, Abraham percaya, dia mau memberikan, dia percaya penuh kepada Allah. Allah sanggup membangkitkan dari antara orang mati. Artinya apa? Itulah iman yang diharapkan. Iman yang sejati. Iman yang kemudian mendorong perilaku ketaatan dari Abraham. Iman sejati inilah yang semestinya ada di antara kita. Dan yang menarik saudara, kemudian Yakobus memberi penilaian terhadap sikap Abraham itu dengan menyatakan di Yakobus 2 ayat 21. Abraham Bapa kita dibenarkan karena perbuatan-perbuatannya. Loh, jadi justification itu dibenarkan itu karena iman atau karena perbuatan. Dan Yakobus di sini ngomong lagi kan bahwa manusia dibenarkan bukan hanya karena iman tapi karena perbuatan. Nah, jadi gimana? By faith, by works, atau bagaimana? Maka kita perlu ingat, Yakobus di sini menggunakan kata iman dalam pengertian pengetahuan adanya Allah yang maha tinggi. Sebatas itu. Maka, kalau cuma itu saja, nggak cukup. Tapi iman yang sejati adalah iman seperti Abraham. Iman yang sungguh menyerahkan kepada Tuhan segala sesuatu. Termasuk hal yang sepertinya nggak mungkin. Iman yang kemudian mendorong ketaatan. Iman yang sejati. Nah, inilah yang kita perlu gumulkan saudara sekalian. Dan kalau dalam kaitan dengan pemahaman justification itu, maka buku ini menyatakan bahwa yang dimaksud oleh Yakobus dibenarkan melalui perbuatan atau karena perbuatan itu dikatakan sebagai justification final justification. Maksudnya apa? Kita dibenarkan karena kita percaya kepada Kristus, tapi ingat, perbuatan kita setelah kita percaya pada Tuhan pun harus kita pertanggungjawabkan. Oleh karena apa? Yohanes 14 ayat 15. Tuhan Yesus itu berkata, "Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti perintah-perintahku." Kita senang sekali janji daripada Tuhan Yesus. Barang siapa percaya kepadaku, dia pasti tidak akan binasa sampai selama-lamanya. Dan seorang pun tidak akan dapat merebut mereka dari tanganku. Bahkan dikatakan lagi, Bapakku yang memberikan mereka kepadaku lebih besar daripada siapapun. Tidak seorang pun dapat merebut mereka dari tangan Bapa. Suka sekali dengan janji ini. Tapi jangan lupa, Kristus pun berkata, "Jikalau kamu mengasihi aku," ada kondisi, if. "Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti perintah-perintahku." Seberapa kita sungguh mau berusaha melakukan perintahnya. Efesus 2 ayat yang 10. Rasul Paulus berkata,
Karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan perbuatan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Allah mau kita hidup di dalamnya. Perbuatan yang baik dan benar, perbuatan yang taat akan firman. Kiranya kita bukan cuma sekedar orang-orang yang diasumsikan kita sungguh anak Tuhan. Kiranya setiap kita sungguh-sungguh adalah anak Tuhan, maka kita tahu bahwa kalau Tuhan Yesus itu berkata, barang siapa mengasihi aku akan melakukan perintahku, maka kita memandang firman Tuhan adalah hal yang semestinya kita kerjakan. Normatif, harus kita buat. Tapi motivasinya, kita bukan mau ngumpulin pahala. Karena kita sudah justified by faith, dibenarkan, diselamatkan. Oleh karena iman kita dan tidak lain itu adalah karena anugerah. Saved by grace through faith. Selamatkan oleh anugerah melalui iman. Dan saudara, karena kita sudah menerima anugerah begitu besar dari Allah, motivasi kita mau bersyukur kepadanya. Dan karena kita mengasihi Dia, kita mau bersyukur kepadanya, maka ketaatan, perbuatan baik, kepatuhan kita, itu adalah hal yang sewajarnya. Hal yang semestinya, normatif, tapi juga hal yang sewajarnya. Karena kasih dan kita bersyukur. Contohnya begini. Saudara, seorang anak yang kemudian kuliah di luar negeri. Dia mengasihi orang tuanya. Dia tahu papa mamanya bekerja keras supaya dia bisa studi di kampus yang baik di luar negeri dengan biaya yang besar. Maka karena dia mengasihi orang tuanya, dia bersyukur, berterima kasih untuk besarnya kebaikan orang tuanya. Maka walaupun dia jauh di sana, orang tuanya tidak bisa terus-menerus memandang, mengawasi dia. Maka dia tidak akan kemudian menyia-nyiakan waktunya. Belajar sungguh-sungguh. Dia akan mempertanggungjawabkan dirinya karena apa? Dia mengasihi ayah ibunya, dia berterima kasih kepada mereka. Itu akan terjadi sewajarnya. Meskipun dia tahu bahwa tanggung jawab sebagai anak adalah memang menaati orang tuanya secara normatif. Inilah yang kiranya ada pada saya dan saudara. Iman yang mendorong perbuatan. Iman yang mewujudkan perbuatan. Tapi kalau Yakobus juga mengatakan ada iman yang begini. Bukan iman yang semestinya. Iman yang sejati. Maka mari kita gumulkan lebih jauh. Untuk kita bisa mengevaluasi diri saya dan saudara. Kita sama-sama berefleksi. Sebetulnya iman saya dan saudara itu bagaimana? Oleh karena itu saudara sekalian, pada hari ini saya menggunakan sebuah teori yang mungkin saudara sudah tahu. Itu dari seorang profesor bernama James Fowler di dalam teorinya Stages of Faith, dan teori ini adalah yang sudah dimodifikasi. Saudara mungkin sudah pernah dengarkan, ini teori yang pertama yang disampaikan juga oleh pendeta Yakub Susabda. Saudara, ini adalah teori yang masih baik untuk kita pikirkan sampai sekarang. Di mana di fase yang paling dasar, fase 0, itu adalah orang yang mungkin ke gereja, tapi dia tidak tahu keunikan Tuhan Yesus. Dia ada di gereja, mungkin sekedar ingin coba-coba, ingin tahu kekristenan itu ngomong apa. Saudara, di tempat di mana saya melayani sekarang adalah hal yang wajar, saudara, kami kedatangan orang yang pertama kali ke gereja karena ingin tahu. Betul. Ada dari latar belakang H, ada dari latar belakang M, datang ke gereja untuk ingin tahu. Tapi saudara, karena dia ingin tahu, maka apakah dia bisa konsisten melakukan firman Tuhan? Ya enggak. Karena dia aja belum mengerti keunikan Tuhan Yesus. Perbuatannya bisa baik dan benar, tapi bukan ini yang kita inginkan. Tetapi adalah perbuatan yang berakar dari iman yang sejati kepada Tuhan Yesus.
Nah, tapi kemudian saudara, orang ini yang mungkin katakanlah datang coba-coba. Lalu biasa kan disambut, lalu mulai diperkenalkan dengan orang-orang. Dan bersyukur ya Komisi Pasutri yang ramah menyambut pasangan ini, orang ini. Apalagi diiming-imingi ada angklung yang menarik. Akhirnya mulai merasa fit in. Komunitasnya ada di situ. Maka orang ini mulai datang karena merasa nyaman. Perilakunya datang ke gereja ditentukan perasaan. Oh, di sini komunitasku. Atau mungkin karena contoh lain disuruh orang tua, diminta pasangan. Atau kewajiban agamawi karena ya saya orang Kristen ya. Apalagi tradisi keluarga. Generasi ketiga, generasi keempat kekristenan. Ya memang sudah didorong ke gereja. Perasaan membawanya ke situ. Contoh di Alkitab itu orang-orang Yahudi berbondong-bondong mengikuti Kristus, rabi, mengajar dengan karisma, dengan kuasa. Mereka berbondong-bondong, perasaannya ingin tahu, ingin kenal lebih dalam, mengikuti Kristus ke seberang, mereka ikut ke seberang. Tapi waktu di seberang, Kristus berkata, "Akulah roti yang turun dari surga." Mereka mulai bingung, apa harus makan dagingnya? Dan Kristus menegur dengan keras, kepura-puraan orang Yahudi. Dari depan seperti berlabur putih padahal di dalamnya penuh kebusukan. Maka satu demi satu mereka mulai meninggalkan Kristus. Perasaannya nggak cocok lagi. Di dalam konteks kita seperti apa saudara? Ke gereja, hari Minggu, teman-teman komunitas di sana. Tapi kadang-kadang perasaan membawa ke tempat lain. Yaitu apa? Perasaan mendingan lebih baik San Mori. Sunday morning ride. Daripada ke gereja perasaannya ke tempat lain, sepedaan. Olahraga di GBK. Pik yang semakin menarik kalau jalan pagi-pagi pemandangan bagus. Mendingan ke sana daripada ke gereja. Di fase ini sekalipun sudah lebih baik dari fase 0, tapi karena ditentukan perasaan masih nggak konsisten. Tapi saudara, awalnya memang karena komunitas ada di sini dan segala macam dan mulai menetap, lalu mulai mendengar, oh Tuhan itu menjawab doa. Dan ternyata dia doa dikabulkan. Minta tokonya lebih laris, diberkati lebih laris. Saudara jangan heran karena Tuhan itu memang dalam anugerah umum, memberikan anugerah umum kepada siapa saja. Dia nggak cuma berikan hujan kepada orang percaya kan? Dia nggak cuma berikan berkat-berkat umum kepada orang percaya kan? Dia bisa berikan kepada siapa saja. Maka orang ini mulai mengenal Allah itu sebagai sosok pribadi yang menjawab doa. Apa yang diminta diberikan. Apalagi kalau gerejanya mengajarkan percayalah, ketuk pintu akan dibukakan. Mintalah, kamu akan mendapat yang kamu inginkan. Contoh di Alkitab, orang-orang Yahudi di zaman Musa. Dikejar-kejar pasukan pasukan Mesir itu. Dikejar-kejar begitu rupa. Minta-minta tolong Tuhan lalu berikan apa? Mujizat. Laut terbelah. Mereka menyeberang laut terbelah. Sampai di seberang, saudara bisa membaca itu di dalam kitab Keluaran. Musa memimpin umat Israel memuji-muji Tuhan. Maryam keluar dengan rebana bertabuh-tabuhan memuji Tuhan. Karena apa? Tuhan membebaskan kita. Wah, dikasih berkat, karir naik, anak istri semua bertumbuh baik. Wah, puji Tuhan. Tapi pengalaman umat Israel, begitu sampai di seberang, sampai di tempat namanya Mara, air pahit, menggerutu. Melangkah ke padang gurun Sin, pengen daging, malah ngomong apa? Mendingan kami di Mesir, roti banyak, ada daging. Melangkah lebih jauh lagi ke tempat yang tidak ada air di Masa dan Meriba. Lalu umat Israel bahkan dicatat di Keluaran 17. Mempertanyakan apakah Allah ada di antara kita atau tidak. Masa pandemi menjadi masa penyucian bagi kita, masa pemurnian maksud saya. Apakah kita sungguh percaya kepada Tuhan sejati atau tidak? Ketika situasi baik, puji Tuhan setia betul melayani. Tapi ketika situasi sulit, maka terujilah seberapa sebetulnya iman kita.
Kita percaya benar-benar kepada Tuhan atau kita percaya kepada Tuhan yang memelihara, karena sebenarnya di masa sebelum pandemi praktis hari esok lebih terprediksi. Pasti perputaran bisnisku kurang lebih akan sama. Pasti simpenan di tabunganku kurang lebih akan mirip-mirip. Pasti kurang lebih kesehatanku terprediksi. Tapi waktu segala pondasi kestabilan hidup kita itu diformat ulang, dihilangkan oleh Tuhan. Iman saya dan saudara teruji kepada siapa kita percaya. Di fase ini meskipun lebih baik, tapi sebenarnya saudara ini masih kondisional. Tergantung pengalaman hidup. Maka perbuatan yang taat akan firman sulit untuk konsisten. Di fase yang berikutnya, karena untuk mencapai rasa aman, kumpulan orang-orang yang mengikut Tuhan itu tidak mau untuk kemudian melanggar akan norma. Maka mulai membuat kesepakatan. Ini loh yang benar, ini yang enggak. Misalnya tradisi lisan orang Yahudi. Orang Yahudi begitu ketat dalam tradisi lisannya, cuci tangan. Bukan cuma sekedar supaya makanan itu membuat tubuh sehat, tidak ada yang mengotori tangan masuk ke dalam badan, tapi bagi mereka itu bagian dari menjaga kesucian. Tidak boleh berjalan lebih dari 970 meter, 2000 kubits, supaya tidak melanggar ketentuan hari Sabat. Tapi saudara, Tuhan Yesus berkata apa? Kamu melakukan semua itu, tapi hatimu jauh daripadaku. Saudara, kita bisa kelihatan orang-orang yang baik. Diminta datang kebaktian doa datang hari Minggu datang melayani ikut, datang ke sini ikut, ke sana ikut. Tapi sebenarnya suatu perilaku keagamaan yang kaku, yang normatif, yang hati itu belum tentu di sana. Motivasinya bukan motivasi yang benar. Sejauh jiwa kita cukup sehat, kita bisa membuat perilaku kita seperti orang Kristen pada umumnya. Karena sejauh jiwa kita sehat, kita bisa membuat perilaku yang konsisten dengan tuntutan sosial. Tetapi Tuhan melihat hati. Tuhan melihat hati saya, Tuhan melihat hati kita. Yang minimal diharapkan terjadi pada kita adalah ada pertanyaan individu. Siapa Tuhan itu? Mulai dari refleksi pribadi. Ada perjumpaan pribadi dengan Tuhan. Sehingga dengan perjumpaan pribadi dengan Tuhan itu mulai bisa menjawab perkataan Tuhan Yesus. Tapi apa katamu? Siapa aku? Kita tidak lagi bisa menjawab, oh menurut Musa Timotius, engkau adalah. Menurut guru agamaku dulu di sekolah, engkau adalah. Enggak. Tapi apa kata kita pribadi, siapakah dia? Tapi di fase ini mengenal Allah itu masih seperti anak kecil. Mengenal orang tuanya. Anak kecil kalau lagi pengen es, ya papa berikan es. Kalau aku lagi pengen mainan ini, mama mesti berikan. Kalau tidak diberikan, maka papa mama jahat. Nah, di fase ini kayak anak kecil belum bisa memahami, belum bisa mengerti Allah yang baik mengizinkan umatnya menderita. Maka masih bisa terjadi keterkiliran iman. Mempertanyakan kebaikan Tuhan. Mempertanyakan di mana Tuhan. Yang semestinya terjadi kita terus bertumbuh. Di mana kita pada akhirnya bisa memahami, ya bahwa memang Tuhan itu baik, tapi Tuhan bisa mengizinkan terjadinya masalah dalam kehidupan kita. Pengenalan yang lebih dalam akan Tuhan membuat orang bisa lebih konsisten dalam mengikut Tuhan. Sampai tentu saja yang diharapkan begitu menyatu. Maka sistem nilai kita ditentukan oleh nilai-nilai kebenaran firman. Cara kita memandang, cara kita berperilaku, kita semakin mendekati manusia rohani yang Paulus itu tuliskan. Dan kalau kita sudah menggumulkan semua ini,
Maka izinkan saya saudara memberikan beberapa usulan sebagai implikasi untuk kiranya kita dapat gumulkan lebih jauh. Yang pertama, mari kita bertanya, apakah perbuatan kita sudah konsisten dengan iman kita kepada Kristus? Apakah kita di depan dan di depan sosial seperti ini dengan ketika kita sendiri, ketika kita bersama dengan teman-teman di gereja, dengan di rumah, apakah kita sama? Seorang pendeta senior pernah berkata, karena besok kita ada penabisan pendeta saudara ya. Bagaimana kita bisa tahu apakah seorang itu layak dipendetakan? Tanyalah sama istrinya. Tanyalah pada pasangan hidupnya. Dia siapa? Benar juga saudara kata-kata itu ya. Karena siapa yang paling tahu saya sih? Nyonya saya. Untung dia nggak ada di sini, jadi saudara nggak bisa nanya sama dia. Jangan telepon dia saudara ya, dia lagi baik-baik di Bali. Yang kedua saudara, mari kita bertanya, siapa Kristus bagi kita pribadi? Siapa? Kiranya Kristus sungguh-sungguh menjadi Tuhan dan Juru Selamat bagi saya dan saudara. Mari kita lanjutkan pertumbuhan rohani kita. Dari satu stage ke stage lain. Teori tadi hanyalah alat bantu untuk kita mengenali diri kita sejauh apa sih kenal Tuhan. Mari kita lakukan firman itu dengan konsisten. Maka kita butuh teman seperjalanan yang dapat menolong kita bertumbuh bersama. Seperti saudara kita adalah satu keluarga, bersama-sama kita bertumbuh. You never walk alone. Liverpool slogannya. Kita tidak pernah sendiri. Karena kita bersama saudara seiman. Kita bersama-sama bertumbuh, saling menajamkan. Mari kita berdoa. Tuhan, terpujilah namamu, terima kasih. Kiranya Kau tolong kami untuk dapat menginternalisasi dan menerapkan dalam hidup kami. Terpujilah namamu Tuhan, sungguh mohon belas kasih-Mu. Kami hidup semakin konsisten seperti yang Tuhan mau. Dalam nama Tuhan Yesus itu kami berdoa. Amin. Tuhan berkati. Kita telah diberkati melalui pemberitaan firman Tuhan yang disampaikan oleh Pendeta Immanuel pada pagi hari ini. Sekalipun kita telah menjadi umat pilihan Allah yang telah menerima anugerah keselamatan, yang merupakan hal yang pasti, namun tetap harus menjalani hidup dalam ketaatan kepada Bapa. Ketaatan perbuatan baik dan benar, bukanlah untuk mendapatkan keselamatan kekal, tetapi sebagai respons yang menyatakan syukur dan tanggapan yang bertanggung jawab sebagai orang yang percaya kepada Kristus. Memberikan persembahan adalah salah satu bentuk ucapan syukur kita kepada Tuhan. Kita akan menaikkan pujian, Tuhan ku persembahkan hidupku. Saya akan memberikan kesempatan kepada Bapak Ibu sekalian untuk memindai kris yang ada di layar. Setelah itu kita akan bersama-sama menaikkan pujian ini. Ini aku semua milikku. Ini aku semua milikku. Ku serahkan padamu Tuhan. Penyesalan dan kebanggaan, suka dan duka, semua ku serahkan. Yang
yang telah lalu, yang akan datang, masa depan kita, rencana kita, serahkan kepada Tuhan. Yang telah lalu, Yang akan datang, hasrat dan harapan yang terbayang, masa depan dan rencanaku, semua ku serahkan dalam tanganmu. Ku persembahkan hidupku kepadamu Tuhan, untuk kemuliaan-Mu ku berikan hidup ini sebagai persembahan. Saya mengajak jemaat untuk bangkit berdiri. padamu. Ku persembahkan hidupku Tuhan. Ku persembahkan hidupku kepadamu Tuhan, untuk kemuliaan-Mu ku berikan hidup ini sebagai persembahan yang berkenan padamu. Ku berikan hidupku. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk jaminan hidup kekal yang Tuhan telah berikan buat anak-anak-Mu. Terima kasih Tuhan untuk kesempatan hari ini. Kembali kami boleh mempersembahkan sebagian berkat yang Tuhan telah berikan buat kami. Kami ingin menyerahkan persembahan kami dalam tangan Tuhan. Bila Tuhan berkati dan Tuhan pakai persembahan ini untuk pekerjaan Tuhan dimanapun berada. Tetapi Tuhan ajar kami supaya kami tidak hanya mempersembahkan akan harta kami, tetapi kami dapat terus mempersembahkan akan hidup kami untuk boleh hidup taat kepada Tuhan sebagai respon ucapan syukur kami dan tanggung jawab kami sebagai orang-orang yang telah ditebus oleh Engkau. Terima kasih Tuhan. Demi nama Tuhan Yesus kami menyerahkan persembahan kami dalam tangan Tuhan. Amin. Bapak Ibu sekalian silakan duduk kembali. Ketika jalanku lalui berputar di padang gurun, Engkaulah yang memelihara hidupku sempurna. Ketika jalan yang ku tempuh berujung di sungai dalam, Engkaulah yang mengeringkannya untuk ku seberangi. Selalu ada jalan saat seakan tiada jalan, sebab Tuhan ada di depanku, membuka jalan bagiku. Selalu ada jalan di mana ada kemauan, biarlah ku hidup Senang sekali bisa bertemu dan beribadah bersama-sama pada pagi hari ini. Kita bersyukur Tuhan memberikan kita kekuatan untuk datang dan kerinduan untuk beribadah bersama-sama. Kita mau bersyukur, berterima kasih kepada Pendeta Emmanuel Cahyanto yang sudah membagikan firman Tuhan pada pagi hari ini. Kita berdoa
kiranya beliau terus menjadi pembawa kabar Tuhan yang sungguh-sungguh menyampaikan isi hati Tuhan pada jemaat-jemaat Tuhan. Kita juga mau berterima kasih kepada tim dari Pak Sutri dan juga tim dari Komisi Wanita yang sudah melayani kita pada pagi hari ini. Demikian juga kita berterima kasih kepada semua pelayan-pelayan Tuhan yang sudah melayani kita dan juga tim multimedia yang sudah membuat ibadah kita menjadi lancar pada pagi hari ini. Kita juga mau menjambut jemaat yang mungkin baru pertama kali hadir pada pagi hari ini. Mungkin nanti bisa mengangkat tangan supaya kami bisa menyambut bersama-sama. Di atas mungkin ada yang baru pertama kali hadir. Bisa angkat tangan supaya kami bisa menyambut Bapak atau Ibu yang baru pertama kali. Yang di bawah, apakah ada yang baru pertama kali datang? Kita bersyukur bahwa Tuhan memberikan kita kerinduan untuk beribadah. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, hari ini ada donor darah. Ya, sudah dimulai jam 9 tadi. Habis ibadah ini Bapak Ibu bisa menuju ke tempat di bagian kantin, di belakang kantin untuk mengikuti donor darah ini. Nanti sampai selesai, sampai semuanya nggak ada lagi yang memberikan darahnya, baru acara donor darah ini ditutup. Tanggal 28 Oktober ada seminar reformasi, kitab suci dan kesalehan hidup. Ini satu seminar yang saya pikir baik Bapak Ibu yang terkasih supaya kita memiliki perbuatan itu ya. Tanpa pengetahuan akan firman Tuhan, iman kita juga tidak diberikan informasi yang sehat. Ya, dengan mengenal firman Tuhan, kita memiliki konten iman yang kuat, lalu kita bisa memiliki kesalehan, perbuatan yang baik sesuai dengan iman kita. Pembicaranya adalah seorang dosen dari STT Saat, Chandra Wim. Semua jemaat diundang untuk ikut hadir dalam seminar ini. Informasi dari pelayanan sosial, Bapak Ibu yang terkasih, akan diadakan kembali perjamuan kasih pada hari Minggu depan, ya tanggal 29 Oktober. Perjamuan kasih ini akan dilakukan di KU 1, 2, dan 3. Tujuannya adalah supaya kita bisa lebih mengenal satu dengan yang lain. Ya, jadi bukan hanya masalah, bukan tentang makan-makan ringan yang disediakan setelah ibadah di depan, nanti di lorong-lorong gereja, tapi terutama supaya melalui itu kita bisa saling mengenal, berbagi cerita, sharing pergumulan iman, sharing firman Tuhan satu dengan yang lain, sehingga kita semakin kuat ya sebagai pengikut-pengikut Tuhan, terutama di dalam zaman yang saat ini begitu banyak sekali godaan untuk menyimpang dari iman. Itu minggu depan Bapak Ibu yang terkasih. Minggu depan juga adalah minggu pelayanan sosial. Jadi seluruh persembahan disalurkan untuk pelayanan sosial. Kita diminta untuk memberikan yang terbaik kepada Tuhan. Lalu yang berikutnya berita baptisan anak akan diadakan pada hari Minggu tanggal 19 November. Jadi bagi Bapak Ibu yang memiliki putra-putri yang ingin dibaptis, bisa mendaftarkan diri dengan mengisikan formulir dan diserahkan kepada tata usaha gereja paling lambat tanggal 12 November, 1 minggu sebelum baptisan itu dilakukan. Catatan penting yang perlu diingat adalah yang bisa mendaftar atau yang bisa membaptiskan anak-anaknya, memberikan anak-anaknya untuk dibaptis adalah jika salah satu dari orang tuanya sudah merupakan anggota GKY Puri Indah. Yang berikutnya berita duka cita, telah berpulang ke rumah Bapak di sorga, Bapak Chia Hai Kuang, usia 64 tahun. Almarhumah adalah koko terkasih dari Ibu Meli Chia dan koko ipar dari Bapak Erwin Wijaya pada hari Minggu tanggal 15 Oktober dan telah dimakamkan pada hari Selasa 17 Oktober yang lalu. Yang kedua telah berpulang ke rumah Bapa di sorga Ibu Elia Salim pada usia 87 tahun pada hari Selasa 17 Oktober dan telah dikremasi pada hari Kamis 19 Oktober yang lalu. Kita berdoa kiranya Tuhan memberikan penghiburan pada keluarga yang ditinggalkan. Mari kita sama-sama bangkit berdiri Bapak Ibu yang terkasih, kita memberikan salam kepada saudara-saudari kita di samping kanan kita.
Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa bersama-sama. Sungguh kami bersyukur memiliki Allah yang penuh kasih kepada kami semua. Kami bersyukur kami dikaruniai iman, percaya kepada Yesus Kristus sebagai satu-satunya jalan kepada persekutuan yang kekal dengan Allah Bapa di sorga. Kami berdoa kiranya Tuhan senantiasa menguatkan iman kami, sehingga dalam kehidupan kami setiap hari, perbuatan, perkataan, bahkan pikiran kami selalu diinspirasi oleh iman kami yang melekat erat kepada firman Tuhan. Beri kami kekuatan, dorongan, sukacita untuk senantiasa membaca firman Tuhan. Sehingga iman kami bukan iman yang kosong, tapi iman yang penuh dengan kebenaran firman Tuhan. Berdoa untuk gereja kami, komunitas kami, di mana kami memiliki sahabat, kenalan, keluarga kami di tempat ini. Kami melakukan berbagai macam aktivitas yang baik dan indah di tempat ini. Kiranya relasi kami semakin kuat satu dengan yang lain. Dan biarlah ya Tuhan, melalui aktivitas bersama ini ya Tuhan, kami tidak merasa sendirian, kami bisa berjalan bersama-sama, kami senantiasa dikuatkan, kami selalu mendapatkan inspirasi yang benar dari firman Tuhan, dan kami semakin taat kepada Tuhan. Kami menyerahkan setiap pergumulan-pergumulan kami. Kami tidak sendirian menghadapi pergumulan-pergumulan ini. Baik pergumulan di dalam keluarga kami, relasi suami istri, mendidik anak, di dalam pekerjaan, pergumulan keuangan ekonomi kami, bahkan di dalam pergumulan persahabatan kami. Kami tahu Tuhan, Engkaulah kekuatan kami, dan kami berdoa kiranya kami tidak berputus asa, tapi kami tetap kuat berpegang bahwa Allah kami adalah Allah yang setia menopang kehidupan kami. Menyerahkan setiap pergumulan kesehatan saudara-saudara kami seiman yang sakit saat ini, yang lemah tubuhnya, yang hanya bisa berbaring. Kami berdoa Tuhan memberikan penghiburan, pengharapan kepada mereka saat ini. Biarlah firman Tuhan yang pernah mereka dengar membuat mereka kuat di dalam menghadapi rasa sakit dan kesendirian mungkin. Kami berdoa Tuhan menyembuhkan mereka dengan kuasa yang ajaib daripada Tuhan. Biarlah seluruh proses yang mereka jalani saat ini, walaupun sakit, tidak membuat mereka menjadi lemah, tetapi terus berharap Allah yang menyembuhkannya. Menyerahkan setiap kehidupan kami di negara Indonesia. Kami tahu negara kami sedang menuju pesta demokrasi. Kami berdoa kiranya ada keamanan, ketertiban di dalam negara kami. Kami berdoa agar pemerintahan saat ini yang dipimpin oleh Presiden Jokowi bisa mengatur semuanya dalam keadaan menjadi baik. Polisi, tentara bekerja bersama-sama, dan setiap lapisan masyarakat untuk menjaga ketertiban bersama-sama. Kami berdoa biarlah kami tetap tenang di dalam kehidupan kami setiap hari, karena kami percaya kepada Allah yang senantiasa menjaga kami. Segala kemuliaan hanya bagi nama Allah. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa, kami bersyukur. Amin. Doksologi. Puji Allah Bapa Putra, puji Allah Roh Kudus, ketiganya yang esa. Mohon selamat sumber berkah. Bapak Ibu yang terkasih, mari kita arahkan hati kita kepada Tuhan dan kita terima berkat daripadanya. Kita pergi menjadi kabar baik kepada seluruh orang yang kita temui. Kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, kasih yang kekal dari Allah Bapa di sorga, serta persekutuan dengan Roh Kudus senantiasa menopang, memimpin, memberkati kehidupan kita mulai hari ini sampai selama-lamanya. Amin. Amin.
Silakan duduk, saat teduh ibadah kita sudah selesai.